Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Zelva Nurul Aini dengan NIM 210603111005. Di sini aku mau jelasin tentang tanaman edible yang ada di sekitar kampus aku. Ya, apa sih tanaman edible itu? Edible flowers adalah istilah untuk jenis tanaman bunga yang aman untuk dikonsumsi, baik sebagai layaknya sayuran ataupun herbal. Di Indonesia sendiri, penggunaan bunga hias untuk bahan makanan baru mulai ramai sejak tahun 2016. Namun, di beberapa negara Asia, Eropa, dan di Timur Tengah, bunga telah menjadi bagian dari kuliner. Nah, pada umumnya konsumen memakai bunga-bunga ini sebagai garnish atau penghias makanan, dan tekstur, rasa, maupun aromanya yang unik menjadikan bunga itu makin populer sebagai bahan kreatif dan inovatif dalam dunia kuliner. Bunga yang kita temukan ada di sekitar kampus ini ada 5 bunga, yaitu yang pertama bunga asoka atau dengan nama latin Isora coccinea L. Ya, gambar di samping adalah gambar bunga asokanya dengan nama latin Ixora coccinea L. Bunga asoka hidup di daerah iklim tropis. Bunga tersebut tersebar banyak di negara India. Bagian yang dapat dimanfaatkan yaitu pada kulit dan bunganya. Biasanya digunakan untuk berbagai macam upacara adat. Bunga asoka juga berspektrum luas untuk aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bunga asoka ini tidak hanya untuk tanaman hias maupun upacara adat, tapi juga bisa digunakan untuk pengobatan, diantaranya yaitu penenang rahim, haid tidak teratur, kram betis, dan mengobati wasir dan disentri. Untuk penenam rahim, penggunaannya yaitu siapkan kulit tanaman asoka 4 ons, kemudian 4 ons susu, 16 ons air, kemudian rebus semuanya dan dapat diminum rebusan dengan 600 cc air hingga tersisa 200 cc. Minum 2 kali sehari sesudah makan. Nah, untuk kram betis, penggunaannya adalah ambil 2 bunga asoka, kemudian 3 bunga mawar, dan 30 gram daun sembing segar, kemudian cuci bersih lalu rebus dengan 600 cc air sampai tersisa 300 cc. Kemudian saring dan minum 2 kali sehari sesudah makan. Nah, untuk mengobati wasir yaitu dengan meminum rebusan bunga dan akar asoka. Gunakan bunga yang masih segar dan dicuci dengan bersih, kemudian tumbuk sampai halus. Kemudian rebus dalam air mendidih dengan takaran air 1,5 gelas. Setelah itu saring rebusan bunga asoka dan minumlah selagi hangat sebanyak 2 kali sehari. Bunga yang kedua yaitu kencana ungu dengan nama latin Roelia tuberosa L. Berikut gambar bunga kencana ungunya. Nah, kencana ungu merupakan tumbuhan dari genus Roelia yang dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri. Kencana ungu atau peltekan dalam bahasa daerah merupakan tumbuhan dari genus Roelia yang berasal dari Amerika tropis dan ternaturalisasi di Asia Tenggara, salah satunya di Indonesia. Tumbuhan kencana ungu di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, tumbuh sebagai tanaman liar yang tumbuh subur pada ketinggian mulai dari 150 meter di atas permukaan laut. Nah, ciri-cirinya yaitu tangkai daunnya memiliki panjang 2 cm, kemudian bunganya berwarna ungu mencolok dengan panjang 5 sampai 5,5 cm. Dan tumbuhan ini biasanya ditemukan di tempat lembab dan teduh dengan masa pertumbuhan yang cepat sehingga mudah dibudidayakan.
Manfaat dari bunga kencana ungu ini di daerah tropis Indonesia itu sangat beragam. Di antaranya mengatasi gatal-gatal, mengobati batuk, mengatasi diabetes, melawan kanker, pendeteksi formalin dan boraks, dan mencegah hipertensi. Nah, salah satu pengolahannya yaitu dengan menggunakan bunga kencana ungu sebanyak 12 buah, kemudian dibersihkan menggunakan air, dan rebus bunga kencana yang sudah dibersihkan dengan air secukupnya. Setelah itu, lakukan penyaringan dan langsung dapat diminum. Ruellia ungu dapat digunakan sebagai indikator asam basa alami dengan menunjukkan perubahan warna pada trayek pH 1-2 pada suasana asam. Sedangkan pH 3-7 pada suasana asam sampai netral tidak menunjukkan perbedaan warna yang signifikan. Pada suasana basa pH 8-9 menunjukkan perubahan warna yang signifikan menjadi hijau, kemudian pada pH 10-12 tidak berbeda nyata, sedangkan pada suasana yang sangat basah, pH 13-14 berubah menjadi coklat dan kuning tua. Bunga yang ketiga yaitu ada bunga mawar dengan nama latin Rosa sp. Bunga mawar berfungsi sebagai pewarna alami. Pada bunga mawar, terutama yang berwarna kuning, seperti gambar di samping, selain mempunyai warna yang indah, bunga mawar kuning setelah dipajang masih mempunyai peluang untuk diambil pigmennya. Bunga mawar terkandung pigmen anthoxanthin yang dapat digunakan sebagai pewarna alami penyumbang warna merah, orange, merah muda, ungu, dan biru. Anthoxanthin termasuk pigmen yang flavonoid yang berwarna kuning dan larut dalam air. Komponen yang paling banyak di dalam mahkota bunga mawar segar antara lain air 83-85%, kemudian ada vitamin B, C, E, dan K, kemudian ada beta-karotin, kemudian ada sianin, antosianin, gula total 8-12%, kemudian ada minyak atsiri sekitar 0,01-1%, seperti citronellol, euganol, asam galat, dan linalol. Pigmen antosianin yang terdapat pada bunga mawar merah memiliki sifat sinergis dengan asam sitrat yang akan berfungsi sebagai antioksidan. Pigmen antosianin dalam bunga mawar ini diharapkan dapat menjadi pewarna alami yang sehat, aman, dan halal, karena dalam proses ekstrasinya dapat dilakukan tanpa menggunakan pelarut alkohol seperti metanol dan etanol. Salah satu pemanfaatan bunga mawar yaitu bisa diolah menjadi produk olahan, contohnya adalah pembuatan selai mawar. Proses pengolahan selai mawar di UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Lebo Sidoarjo meliputi proses persiapan alat dan bahan, pemisahan kelompok dan mahkota bunga mawar, kemudian ditimbang, dicuci, dan peremasan mahkota mawar, pemasakan, pendinginan, pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan. Bunga mawar digunakan sebagai zat indikator asam basa alami. Pada larutan asam indikator mawar akan berwarna merah muda, sedangkan pada larutan basa indikator mawar akan berwarna kuning muda. Bunga yang keempat yaitu ada bunga sepatu dengan nama latin Hibiscus rosa sinensis. Ya, bunga sepatu terlihat pada gambar di atas. Bunga ini banyak tersebar di daerah Dusun Mesu Boto Jatiroto Wonogiri Jawa Tengah. Tanaman ini biasa digunakan untuk pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional merupakan bagian dari sistem budaya masyarakat yang manfaatnya sangat besar dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Indonesia memiliki sumber daya hayati, khususnya flora, yang berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan berguna bagi kesehatan manusia. Nah, tanaman bunga sepatu memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai obat penurun demam malaria. Untuk penggunaannya yaitu
dengan cara merebus 50 gram daun kembang sepatu dengan setengah liter air bersama dengan setengah lembar daun pepaya dan ditambahkan 10 gram garam Inggris. Kemudian campuran tersebut direbus hingga mendidih, kemudian disaring dan kita bisa minum airnya selagi masih hangat. Bunga sepatu juga dapat menjadi indikator asam basa. Berdasarkan perubahan warna pada range pH, bahan alam khususnya bunga yang mengandung antosianin dapat digunakan sebagai indikator titrasi asam basa. Bunga sepatu yang berwarna merah mengandung antosianin dapat diekstrak bunganya dan digunakan sebagai indikator titrasi asam basa. Ketika di dalam larutan asam akan memberikan warna merah, sedangkan di dalam larutan basa akan memberikan warna hijau, dan di dalam larutan netral tidak berwarna. Nah, bunga yang terakhir yaitu ada bunga melati Jepang dengan nama latin Pseuderanthemum reticulatum. Bunga melati Jepang termasuk varian dari bunga melati dan banyak dijumpai tumbuh di negara Jepang. Bunga tumbuhan ini memiliki ciri fisik yang khas dan berbeda dari jenis melati yang lain. Bunga melati Jepang terlihat lebih elegan dan biasanya digunakan sebagai tanaman hias. Bisa kita lihat ya, seperti gambar di atas. Kemudian, tanaman melati ini merupakan salah satu jenis tanaman hias yang berbunga. Di Indonesia, salah satu jenis tanaman ini yaitu melati putih sangat terkenal, bahkan dijadikan sebagai puspa bangsa atau simbol nasional. Hal itu dikarenakan bunga melambangkan kesucian dan kemurnian serta dikaitkan dengan berbagai tradisi dari banyak suku di negara Indonesia. Bunga melati ini merupakan suatu keharusan sebagai hiasan rambut pengantin dalam upacara pernikahan, terutama pada suku Jawa dan juga suku Sunda. Tanaman melati Jepang atau dengan nama latin Pseuderanthemum reticulatum merupakan tanaman hias yang termasuk ke dalam famili Oleaceae. Sama seperti tanaman melati lainnya, tanaman melati Jepang ini juga mempunyai bentuk pohon yang berbatang kecil, kemudian tinggi batangnya hanya sekitar 1-2 meter, dan sangat cocok bila digunakan sebagai penghias taman atau halaman rumah. Daun-daunnya terletak berhadap-hadapan dan tumbuhnya berselang-seling. Daun melati Jepang ini berukuran lebar antara 5-10 cm dan panjangnya dapat mencapai 15 cm. Daunnya berwarna hijau tua atau hijau muda dengan campuran warna kuning yang telah menambah kesan keindahan dari tanaman ini. Bunga-bunga melati Jepang terdapat pada satu tangkai yang bulat dan panjangnya sekitar 20 cm. Bunganya ini terdapat di sepanjang tangkai dan merapat pada ujungnya. Bentuk kumpulan bunganya ini secara keseluruhan merupakan tandan yang keluar dari ketiak daun. Kelopak bunga berwarna hijau dan mempunyai sela-sela dalam yang menyerupai gigi. Mahkota bunga bentuknya seperti tabung yang pada ujungnya terbuka, kemudian bentuknya bulat telur atau bulat panjang. Warna dari mahkota bunganya yaitu ungu muda yang hampir berwarna putih susu. Dalam menanam melati jenis ini diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bunga tetap tumbuh subur dan baik. Hal yang harus dipenuhi yaitu adalah tanah. Menanam melati Jepang harus dengan tanah yang tidak mudah digenangi oleh air dan juga mengandung banyak bahan organik. Tempat penanamannya juga harus mempunyai curah hujan rata-rata 112-119 mm per bulan. Selain itu, kelembapan udara juga harus berkisar antara 50% sampai dengan 80%. Di Jepang, bunga melati ini akan tumbuh dengan baik pada saat cuaca kering dan mendapatkan sinar matahari yang cukup banyak. Selain memiliki daya tarik keindahan yang kuat, tanaman ini juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Salah satu contohnya yaitu dapat digunakan sebagai bahan baku industri kosmetik, minyak wangi, tekstil, dan penyedap teh. Potensi tersebut dikarenakan oleh kandungan minyak atsirinya yang dikenal bermutu baik, meliputi senyawa-senyawa seperti livalilacetat, indol, dan benzil. Selain itu, bunga melati juga bermanfaat dalam terapi kesehatan, antara lain yaitu dapat mengobati sesak napas,
dapat mengobati sakit kepala sebagai penurun demam, kemudian penghilang stres. Teh melati kaya akan antioksidan sehingga dapat melawan radikal bebas yang menumpuk di tubuh. Radikal bebas berbahaya bagi manusia dan dapat mempercepat proses penuaan. Radikal bebas ini juga berperan dalam perkembangan sel kanker dalam tubuh. Hal ini berarti mengurangi radikal bebas juga akan mengurangi resiko terkena kanker. Antioksidan juga penting untuk menghambat proses penuaan. Nah, manfaat selanjutnya yaitu sebagai obat sakit mata. Jika kamu mengalami mata merah karena iritasi, kamu dapat menggunakan bunga melati untuk menyembuhkannya. Hal yang perlu kamu siapkan hanyalah segenggam daun melati yang telah ditumbuk halus, kemudian tempelkan daun melati tersebut di atas mata, dan jika sudah kering, ganti dengan tumbukan daun melati yang baru. Manfaat yang terakhir yaitu mengurangi ASI berlebihan. Beberapa ibu menyusui mungkin mengalami kendala ASI keluar terlalu berlebihan. Cara untuk mengatasi hal ini bisa menggunakan ramuan bunga melati. Caranya yaitu ditumbuk halus daun melati dan tempelkan pada sekitar buah dada, dan lakukanlah hal ini setiap pagi sebelum mandi. Di pasaran, minyak bunga melati Jepang dijual bebas dalam dua bentuk, yaitu minyak melati dalam bentuk konsentrat dan absolut. Dalam bentuk konsentrat, minyak bunga melati masih banyak mengandung zat warna, lilin, dan berbagai komponen penyusun minyak atsiri. Sedangkan dalam bentuk absolut, komponen-komponen tersebut telah mengalami pemisahan lebih lanjut atau telah mengalami pemurnian. Dalam suhu ruangan beriklim tropis, minyak melati konsentrat akan berbentuk padat dan tidak larut dalam alkohol. Akan tetapi, hal ini memiliki keuntungan tersendiri, yaitu komponen minyak atsirinya akan terikat dengan bahan lilin yang terdapat dalam minyak, sehingga tidak cepat menguap dan tahan lama. Namun, pada kenyataannya justru harga minyak melati dalam bentuk absolut lebih mahal dan memiliki kemurnian lebih tinggi karena dihasilkan dari proses yang cukup rumit. Dan perlu diketahui, tanaman melati ini tidak termasuk indikator asam maupun basa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.